Putus, Pak. Ini yang gratisan ya Pak ya. 40 menit doang. Ini ya, aduh, ya, ampun. Oh, belum ada ini ya? Sempuanya ada nggak sih? Hmm. Suaranya hilang ya Pak. Pak Tony, Zoom-nya masih mute, Pak. Aduh, sorry, sorry, sorry. Oke, Bapak Ibu. Nah, kita masuk ke Maktul dengan menggunakan marchbaru.u-datar.indo.com. Ya. Nah, tadi ada pertanyaan, Maktul ini difungsikan buat apa aja? Nah, hampir semua produk titik terang kreatif itu semua bisa menggunakan Maktul. Ya, bisa menggunakan atau bisa diposting di WSP, bisa diposting di PKP, bisa diposting di eh, DU dan lain sebagainya yang produk-produk kita. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara menggunakan maktulnya? Ya, bagaimana cara menggunakan maktulnya? Yang pertama yang kita lakukan, ya, pertama yang kita lakukan, kita membuat dulu ini kalau di kami namanya membuat project. Projectnya, nah kira-kira apa nih projectnya nih? Katakanlah kita buat eh, produknya adalah catering gitu ya. Jadi ini kita pakai catering atau boleh bebas ya. Cuman Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau coba nanti jangan lupa pakai di sini kayak model-model gini saya lihat dia pakai apa ya? Boleh menggunakan websitenya aja gitu. Jadi biar kita tahu kayak contoh ini saya pakai catering online kan usaha.myid gitu ya. Ini yang punya saya nih. Nah, ini proyeknya. Kemudian setelah itu kita tambahkan. Oke, nah kita cari catering, catering, C. Nah, ini setelah nama proyeknya terbentuk, baru kita pilih.
Nah, kita pilih. Nah, kemudian setelah itu baru kita buat susunan, namanya susunan keyword, ya. Boleh menggunakan auto generate atau input manual, ya. Auto generate itu seperti ini. Jadi kita pakai auto generate. Jadi keyword utamanya tadi kan kita pakai catering, ya, catering. Nah, kata awalnya atau keyword awalnya kita pakai ini, kira-kira catering sebagai apa nih? Gini, kita berpikir bahwa di dalam calon customer mencari di Google, kira-kira dia pakai apa nih keywordnya? Bisa jadi dia mau cari jasa catering gitu ya. Nah, terus apalagi kira-kira harga catering, ya, bisa juga seperti itu. Terus dia cari lagi kira-kira, nah, untuk memastikannya bisa juga kita pakai Google Suggest, ya. Kita pakai Google Suggest di sini. Jadi kita pakai catering. Nah, di Google Suggest dia ada nama kota, terus ada kata terdekat. Nah, di sini tidak ada awalannya. Coba kalau saya pakai jasa, ada jasa bisa ada. Terus harga, ada nggak kira-kira mencari seperti itu? Nah, ada. Jadi Google Suggest ini adalah orang yang pernah mencari di Google gitu ya. Nah, di sini ada harga, jasa, terus apa lagi? Eh, oke, kita buat dua ini aja ya. Jadi pertama jasa. Kalau jasa catering makanan ya, ada jasa catering kena PPN, ada jasa catering terdekat, jasa catering PPh tiga. Nah, yang ini yang PPN ini PPh PPN ini biasanya catering buat institusi pemerintahan nih. Biasanya kena apa? Institusi pemerintahan harus pakai PPN PPh, ya. Nah, kemudian kita coba tadi kita pakai dua aja dulu, harga dan jasa. Oke, yang ini sudah ada ya, jasa dan harga. Nah, terus catering. Nah, kemudian kita lanjut ekor satu. Jadi pertama ada jasa catering, harga catering. Nah, kemudian kalau kita lanjutkan jasa catering, nah di sini ada makanan terdekat, kena pajak, orang pribadi, ya. Berarti di sini ekor satunya eh, makanan, ya. Kemudian terdekat, kemudian apa lagi? Kena pajak, ya. Kena pajak boleh juga, nggak masalah. Nah, kemudian setelah itu ada lagi jasa, terus kita coba yang harga. Nah, ada harga catering prasmanan, pernikahan, ya. Pernikahan prasmanan, ada dua tambahan. Berarti di sini pernikahan, kemudian prasmanan. Nah, ekor satunya sudah dapat. Nah, untuk ekor dua, ya, ekor duanya biasanya gini. Jadi eh, judulnya yang sudah terbentuk adalah jasa catering makanan, jasa catering terdekat, jasa catering kena pajak, jasa catering pernikahan, jasa catering prasmanan, sama juga harga catering makanan, harga catering terdekat gitu ya. Nah, tinggal kita tambahkan ekor duanya, berarti di sini kita coba jasa catering makanan, ya, makanan pernikahan bisa, makanan-makanan tidak, oke. Terus jasa catering pernikahan. Nah, ini umumnya sudah masuk ke kota, nama kotanya, ya, nama kotanya. Ada Bandung, Cimahi, Cirebon, ya. Terus ada lagi untuk kapasitasnya. Jadi untuk 500 orang, untuk 200 orang gitu ya. Nah, berarti kita pakai di sini jasa pernikahan Nah, untuk ya, nama pas ya. anak ini lembut. Halo Pak Andrianto. Nah, di belakang ini tinggal kita pakai nama kotanya aja.
di Jakarta, ya. Ini contoh aja ya. Nanti kalau Bapak Ibu mau posting di daerah-daerah tertentu, silakan. Ini kita pakai contoh. Saya selalu contohnya Jabodetabek dulu, ya, di Bogor. Oke. Nah, setelah itu di Depok, ya, di Tangerang, kemudian di Bekasi. Nah, ini sudah ada ekor duanya. Nah, kira-kira kalau seandainya jasa catering makanan untuk, ya, tadi ada lagi untuk 200 orang, gitu ya. Boleh juga untuk 500 orang. Nah, kita buat seperti itu. Nah, kalau kita submit, akhirnya dia terbentuk judulnya seperti ini. Ya, judulnya seperti ini. Nah, ini kan banyak kan masih keywordnya masih keyword pendek nih. Ya, ini masih keywordnya keyword pendek. Catering makanan terdekat. Oke. Nah, akhirnya ini sudah terbentuk. Kira-kira kita coba lihat. Kira-kira kalau dimasukkan ke Notepad, ini kira ada berapa postingan nih dapatnya? Oh, di sini tidak ada ini ya. Coba di Notepad biasa aja. Nah, ini baru sekitar 70, ya. Ini baru sekitar 70 judul yang kita dapat. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu ingin memperluas lagi, ini bisa nama kotanya bisa diperbanyak, ya, bisa diperbanyak. Terus ekor satunya juga bisa diperbanyak, ya. Nah, kemudian coba kita cari lagi seandainya kita pakai judul awalnya, ya, catering. Nah, ada di sini menu, ya, ada menu, harga, apalagi paket, jual. Nah, menu, harga, paket, jual. Di sini bisa juga kita pakai menu catering, jual catering, terus paket. Nah, kita tambahkan. Oke. Nah, kemudian kita submit lagi. Kita submit lagi, akhirnya terbentuk. Ini akan bertambah menjadi, ini belum submit ya. Submit. Ini belum. Jual, ya. Jual tadi apa? Oh, hilang ya. Paket. Ini ada paket. Terus tadi ada lagi harga, jual, paket, menu, ya, ada menu. Nah, ini tersimpan. Nah, ini akan menjadi, kita lihat. Nah, ini berarti ada sekitar 100, ya. Kalau ini kita kopikan ke Notepad, nanti di Notepad bisa dihitung. Ini sekitar 176 judul sudah kita dapat. Nah, artinya dengan sekali postingan dengan sekali upload dari Maktul, kita akan mendapatkan 176 postingan sekaligus, gitu ya. Oke. Nah, ini selesai. Jadi ini yang sudah kita buat. Kita lanjut dengan di new PKP. New PKP itu fungsinya buat apa? New PKP ini nanti fungsinya kita pakai buat menentukan artikelnya atau deskripsinya, ya. Nah, kemudian kita pilih new PKP. Di sini agak hati-hati ID kategori, ya. ID kategori ini itu isiannya menggunakan angka tergantung nomor kategori mana yang akan kita isi di dalam website kita. Contoh di sini, ya. Ini ada saya punya website.
Di sini belum ada catering, saya tambah dulu. Ya, saya tambah catering di sini, kategorinya tambah catering, ya, simpan. Oke, nah kita coba lihat di sini hasilnya. Nah, catering. Nah, ini Bapak Ibu, tolong diperhatikan. Pada saat saya klik catering di sini, ini ada kategorinya nomor 38. Ya, di sini ada nomornya 38. Nah, artinya di maktulnya, jadi artinya kategori ini yang akan kita isi nanti. Kategori ini, yang catering ini akan kita isi dengan nomor ID kategorinya adalah 38. Nah, oleh karena itu di ID kategori kita isi dengan 38 sesuai dengan kategori yang akan kita input, ya. Sesuai dengan kategori ini yang kita akan input. Oke. Nah, kemudian setelah itu ID domain. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini bedanya kita mengisi WSP dan mengisi PKP, ya. Bedanya di sini. Jadi kalau kita mau ngisi produknya, ngisi produk PKP, kita lihat dulu PKP yang Bapak punya itu PKP yang berapa domain, ya, yang berapa domain. Katakanlah Bapak punya PKP yang 3 domain, ya, PKP yang 3 domain. Berarti di sini Bapak isi dengan 1 enter, 2 enter, 3 enter. Jadi ada 3 domain yang akan kita isi. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu punya 10 PKP 10 domain, berarti ini tinggal Bapak lanjut dengan sampai dengan 10 gitu ya. Nah, ini artinya bahwa nanti 10 domain itu akan ikut di-upload atau diposting. Nah, ini kalau menggunakan PKP. Tapi kalau kita menggunakan WSP, ini jangan diisi hanya diisi satu aja. Ya, hanya diisi satu. Yang membedakan cuma ini berarti Pak ya? Ya, hanya di sini, Pak. Kalau WSP kita pakai satu, kalau PKP kita isi jumlah domain di dalam WSP-nya. Gitu aja sih, Pak. Oh siap. Ya Pak. Terima kasih. Tinggal harga, jadi harga produk. Nah, umumnya karena gini, postingan kita itu kan ada tadi 176 postingan. Tidak mungkin juga sama harganya kan? Tidak mungkin semua harganya sama. Nah, oleh karena itu harga tidak perlu kita isi. Ini hanya kita isi dengan angka 0. Ya. Sama dengan harga coret. Ini kita isi dengan 0. Ya. Tapi seandainya kalau menurut Bapak, oh itu produk saya semuanya harganya sama, Pak. Dengan keyword, semua keyword itu harganya sama. Silakan dibuat. Nah, cuman di sini harga coret ini ya biasanya kalau kita lihat di Shopee ya, kan ada suka di Shopee itu dibuat harganya 20.000, terus dicoret. Terus di bawahnya dikasih 18.000 gitu ya. Nah, yang dicoret itu yang di sini. Contoh nih, kita pakai 20.000, harganya 20.000 karena ada diskon, seolah-olah diskon gitu ya. Kita pakai 15.000 gitu ya. Nah, nanti yang muncul harganya adalah ini, yang 15.000. Yang 20.000-nya muncul juga, cuma dia dicoret. Jadi seolah-olah ada promo atau ada diskon gitu ya. Oke, kemudian nomor urut, ini wajib kita isi. Ini kita isi satu aja. Oke, kita isi satu. Nah, kemudian untuk nomor WA, silakan nomor WA Bapak Ibu, nomor WA jika Bapak Ibu dihubungi, ya. Jika seandainya calon customer searching di Google, terus Bapak ketemu dia masuk ke dalam website kita, nah di dalam website kita itu muncul nomor WA dan diklik. Nah, kita ambil contoh seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi pada saat ini dibuka, ini muncul nomor WA. Nah, Bapak Ibu nanti di sini dibuat WA-nya sesuai dengan katakanlah kan bisa juga nomor WA-nya ada dua buah nih. Jadi khusus untuk yang catering ini kita pakai nomor WA-nya yang ini. Nah, ketik nomor WA di sini hati-hati di depannya jangan 0. Ya, di depannya jangan 0 tapi 62. Oke?
Nah, kemudian ada lagi teks WA. Teks WA itu seperti gini. Pada saat kita diklik WA, terus dia mengirimkan sebuah kalimat kepada kita. Nah, kalimatnya kira-kira seperti apa gitu ya. Nah, kita buat aja di sini. Halo Kak, saya tertarik dengan, nah ini kita pakai dengan catering. Catering Anda, mohon info selanjutnya. Nah, itu nanti masuk ke dalam WA kita kalimat ini. Nah, ini nggak kaku ya, nggak default ya. Ini Bapak Ibu silakan buat kalimatnya sendiri, ya. Silakan Bapak Ibu buat kalimatnya sendiri. Oke. Nah, kemudian untuk deskripsi produk, ini hampir sama dengan WSP sih cara isinya. Tanya Pak Tony, Ya, silakan Pak. Pak yang teks WA itu kayaknya nggak fungsi deh Pak. Mungkin bisa dicoba Pak. Oke, sekarang kalau di saya sih nggak mungkin karena di laptop saya ini nomor WA ini aktif. Artinya nggak mungkin saya klik gini menge-WA WA saya. Nah, kalau Bapak mau tes, boleh Bapak tes nyuruh orang lain, Pak, dengan nomor WA yang lain. Contoh, anak saya lah. Tolong dong coba dulu nih website Bapak nih. Nomor WA-nya diklik. Masuk nggak ke WA Bapak gitu. Karena memang saya juga pernah mengalami itu. Karena nomor WA saya di sini kan lagi aktif nih, Pak. Ya, aktif di sini. Terus saya WA lagi saya sendiri. Nah, ini ada nih muncul. Ini kan muncul nih. Tapi nggak mungkin juga nomor WA saya mau nge-WA saya gitu kan. Nah, ngetesnya nanti silakan Bapak Ibu pakai nomor WA lain tes. Masuk dulu ke produknya, kemudian diklik WA-nya gitu. Boleh seperti itu, Pak. Pak, tanya Pak, Silakan, Pak. itu WA-nya harus WA bisnis, Pak. Tidak harus, Pak. Bebas. Oke, Pak, kasih, Pak. Oke, ya mari, Pak. Oke, kita lanjut. Nah, untuk deskripsi produk, kalau Bapak Ibu punya, ya, kalau Bapak Ibu punya deskripsi produk atau enggak, nah, sorry, sebelumnya bagi Bapak Ibu, katakanlah saya nggak punya produk Pak Tony, gimana nih? Saya mau isi website saya isinya apa gitu ya. Nah, ini sebelumnya silakan Bapak Ibu bisa menggunakan produk yang kita punya. Yang kita punya itu ada dua, itu Kerajaan Bisnis dan Jerbono ya. Kerajaan Bisnis ini ada Jerbono ya. Kemudian ada lagi di sini Kerajaan Bisnis. Silakan Bapak Ibu menggunakan ini ya. Silakan Bapak Ibu menggunakan ini. Katakanlah di sini saya pakai tadi jasa catering. Nah, nanti jasa cateringnya diklik di sini. Nah, kemudian dia akan di dalam sini ini ada kumpulan foto-foto yang kita pakai, yang mau kita pakai gitu. Tinggal diklik sini aja kalau fotonya mau kita ambil. Nah, ini fotonya dia kasih banyak. Ya. Ini bagi Bapak Ibu kalau seandainya, waduh, saya nggak punya uh, produk gitu ya. Silakan Bapak Ibu menggunakan vendor kita. Dan umumnya vendor kita ini yang sudah kita rekomendasi gitu ya. Nah, oke. Ini tadi agak spill tadi apa agak potong. Nah, sekarang kita minta ke ChatGPT membuat deskripsi ya. Tadi kan minta deskripsi produk. Deskripsi produk tentang apa nih produknya ya. Jadi kita buat di sini. Kita minta buatkan saya artikel SEO tentang dua jasa catering ya. Nah, saya ada sedikit gini, saya biasanya kalau seandainya ya ini lebih kena ya. Kalau seandainya di Bapak Ibu punya produk sendiri nih. Terus Bapak sebenarnya punya deskripsinya seperti ini. Contohnya ini catering. Deskripsinya ini nasi box, paket super spesial A, B, C, D. Ya, dia ada super snack box, isinya ini. Nah, kalau Bapak Ibu punya ini kopikan, diikut sertakan di dalam chat GPT-nya. Jadi biar si chat GPT-nya aja nanti yang ngatur pembagian ini. Jadi ini kopikan, masukkan ke chat GPT, ya. Tadi buatkan saya artikel SEO tentang jasa catering
Terus sebut di sini dengan data, ya, dengan data adalah, nah ini Bapak yang tadi, Ya, iya yang Pak, bukan. bagian ini yang Bapak kopikan deskripsi yang sudah ada, ini udah permanen deskripsinya. Nah, ini Bapak kopikan, masukkan ke ChatGPT. Nah, buatkan saya artikel SEO tentang jasa catering dengan data, Banda ya. Dengan data adalah, nah ini kopas Pak, paste di sini. Biarkan aja masuk di situ, nanti biar si ChatGPT aja yang ngatur. Nah, ini kan masuk semua nih. Ini dasarnya dia ngambil dari data yang kita berikan. Jadi di sini datanya dia tidak ngarang, ya. Dia tidak ngarang di sini. Masih. Nah, setelah itu baru ini kita kopikan, masukkan, ini copy. Nah, lebih bagus kita masukkan dulu ke Notepad. Ya, ini kita masukkan ke Notepad. Tapi Bapak Ibu, hasil ChatGPT saya minta tolong dibaca ulang. Takutnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi kita baca ulang, kalau memang, nah seperti ini nih. Ini kan nggak masuk nih. Apakah Anda merencanakan acara penting di Ciamis? Ya, ini kan udah nggak masuk nih. Rencana kita kan tadi Jabodetabek. Nah, ini dihapus. Apakah Anda merencanakan acara penting? Nah, ini tinggal di Ciamisnya dibuang. Jadi tetap dibaca, takutnya salah gitu. Yang membutuhkan layanan catering berkualitas tidak perlu khawatir. Kami hadir dengan jasa catering nasi box. Nah, ini masih ini kalau kita baca masih dapat. Nah, ini paketnya sudah masuk. Oke, kalau ini udah baru ini kita kopikan, masukkan ke dalam deskripsi. Dari mana tadi nih? Mana deskripsi? Belakang, Pak. Belakang. Terakhir, Pak, terakhir. Oh, Nah, maktulnya, sorry. Saya nyari maktulnya. Nah, ini Bapak Ibu, setelah ini kita kopas ke deskripsi. Nah, ini judul deskripsinya, ini juga perlu kita perhatikan. Agak-agak bingung juga kalau menghidangkan kesenangan gastronomi, jasa catering. Nah, mendingan ini dibuang aja. Jadi judulnya seperti itu. Jasa catering nasi box untuk setiap acara. Ya, biar lebih enak aja bacanya. Nah, kemudian setiap judul deskripsi ini kita wajib di bold, ya. Ini wajib dipertebal. Ini udah bold ya. Kemudian pakai header 2. Ya, ini pakai header 2. Kemudian praktek catering yang ini bagian judulnya, sorry ini agak noise. Sorry Pak Fatur, saya tutup dulu. Nah, ini kita pakai bold juga, tapi ini yang di sini kita pakai header 3. Ya. Ini kan ada judul dan subjudul. Nah, subjudulnya kita pakai yang 3. Oke, sudah selesai semua. Nah, yang untuk deskripsi sudah. Kemudian, untuk konten Google yang hidden, ini kita pakai dengan SEO Deny. Ya. Nah, kemudian meta keyword ini boleh kita pakai sesuai judulnya aja boleh. Jadi bisa kita pakai jasa, jadi jasa catering di Jakarta gitu ya, koma jasa catering di Bogor, ya jasa catering di Depok gitu ya. Aduh, apa nih? Dan sebagainya. Nah, untuk meta deskripsi kita minta ke ChatGPT, ya. Kita minta ke ChatGPT Iki loh.
Buatkan ChatGPT saya bilang meta permasalahan yang ada di Tambak Rejo itu deskripsi. adalah masalah gizi buruk pada anak akibat rendahnya. Buatkan saya meta deskripsi tentang jasa catering gitu ya. Sebanyak 165 kata sih sebenarnya kita pakai 165 kata. Huruf, sorry, huruf atau karakter ya, huruf atau karakter aja. Karakter. Nah, ini ambil aja nih. Nah, masukkan ke dalam waktunya bagian sini. Nah, Astaga, oke. ngerinya. Nah, kemudian gambarnya kita Kamar ambil mandi. dari, Oh iya. nah, gambar-gambar ini coba di Iya. Ah, gambar, saya belum ada mungkin masuk gambarnya lewat di apa sini. ya? Angin-angin ya? Ventilasi ya? Pak, tolong di mute dulu, Pak. Bocor, Pak, suaranya. Dari mana, Pak? Ibu-ibu itu, di mood ibu-ibu itu. Itu suaranya tolong di mute dulu, Pak. Jadi nggak konsen ngedengerin Bapaknya. Gak ada, masih udah ke mute semua nih. Ada Pak itu. Siapa ya? Oh iya, ini ada Ruby, ada lintasan channel, ada Ting. Iya, iya, oke. Mute all udah. Tapi kalau mute all saya juga mute. Baik, oke, kita coba. Nah, untuk gambar Bapak Ibu, kalau kita buat maktul, untuk gambar diharapkan minimal ada 20 gambar. Ya, minimal 20 gambar untuk kita masukkan ke dalam maktulnya. Ya. Nanti dari gambarnya ini baru di sini akhirnya, oh ya, ini kan dia kasih gambar tadi. Di sini ada, nanti Bapak Ibu ngambil gambar yang ada di itu ya, yang ada di vendor kita. Nah, dia kasih gambar ini, hingga nanti gambar ini kita ngasih box gitu ya. Nah, ini yang kita download semua nih. Oh, kita download. Oke, gambarnya sudah ke download. Tadi blok. Ini kebetulan gambarnya banyak banget ya, jadi downloadnya agak lama. Banyak dan gambarnya besar-besar. Pak, sambil tanya ya, Pak. Silakan, Pak. Kalau gambar sudah diupload di mana? Di website gitu ya. Ya. Kemarin saya sudah pernah nyoba sih, cuman terus saya lupa nggak nyimpan di notepad gitu loh, Pak. Itu cara lihatnya gimana ya, Pak? Iya, itu masih memang kendala kami di situ, Pak. Nggak bisa dilihat lagi. Oh, Tapi gini, Pak. Jadi gini caranya sebenarnya bagusnya gambar itu kita pakai nama file gambar, kita pakai keyword, ya. Terus setelah gambar keyword diurut 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bagusnya pakai Irfan View, Pak. Nah, ini habis ini kita masuk sana, Pak ya. oh siap. Nanti kita coba nanti gimana. Nah, ini katakanlah kita belajar gambar nih. Ini gambar sudah kita download. Katakanlah gambar ini sudah kita kumpulin nih. Kita kumpulin gambarnya, ya. Kita kumpulin, terus kita masukkan dalam satu folder, ya. Ini dalam satu folder. Kemudian
Dari dalam folder itu ternyata gambarnya besar semua gitu ya. Ya, gambar catering lah, saya sebut gambar catering. Nah, umumnya memang saya lihat dari vendor itu ngasih gambarnya besar-besar banget gitu. Nah, kalau saya lihat ini ada yang 1,7 mega, ya 1,7 mega, 1,8 mega, ini kan terlalu besar. Ini tidak diperbolehkan, tidak direkomendasi, ya. Nah, bagaimana caranya? Nanti Bapak Ibu bisa pakai namanya Irfan View, ya. Irfan View. Nah, ini dia. Nah, ini aplikasi yang harus kita install di laptop, ya. Aplikasi yang harus kita install di laptop. Nggak kelihatan screen, Gimana, Pak? nggak kelihatan screen event view-nya. Oh iya, ini harus pindah dulu. Kita pindah dulu ke Irfan View. Nah, seperti ini bentuknya, Pak, Irfan View. Untuk kompres apa itu, Pak? Bukan, jadi kita ukuran gambarnya diperkecil, tapi bisa lebih dari 100 gambar sekaligus dia memperkecil gitu. Jadi nggak perlu satu-satu kita perkecil. Dan itu kelebihan Irfan View itu tidak akan mempengaruhi kualitas, ya. Dia tidak akan mempengaruhi kualitas. Kualitasnya tetap, walaupun kita perkecil, kualitas gambarnya sama bagusnya dengan gambar asli. Ya, nanti Pak saya Tony, ya, Pak. silakan Pak. Pak Tony, kalau Irfan View itu men-size gambar kita kayak tadi ada beberapa gambar gitu ya Pak Tony ya. Ya, Nah, dia meratakan semua ukurannya menjadi yang sama. Dia mengcrop apa meresize ini Pak? Resize. Besarnya Pak. Oh resize ya Pak, bukan crop ya Pak. Bukan, Oke. bukan. Dia nggak crop, dia resize saja. Oh, oke, jadi kualitas gambar tetap ini ya Pak, tetap bagus. Tetap. Oke. Nanti kita lihat Pak hasilnya Pak ya. Nanti kita bandingkan dengan gambar asli dengan gambar hasil Irfan View. Ya Pak ya. Maaf, di PSP itu maksimal yang disarankan berapa ya Pak besarnya Pak? Baik Kita sarankan sekitar 400 lah. Sebenarnya sih 500, tapi terlalu besar juga. 400 500 nih Pak. Ya, nanti kita Kalau gimana? nggak bisa, biar lebih kecil bisa dikonvert ke WP ya Pak ya, biar lebih kecil lagi ya Pak atau lebih Ya, bagus. nanti di sini kita convert ke WP. Makasih Pak. Oke. Nah, kita lanjut Pak ya ke Irfan View-nya. Ini layarnya udah sama Pak ya, Irfan View ya, sharingnya. Beda nggak? Belum, Pak. Oh ya, sorry. Kalau belum berarti saya sorry. Oke. Ini ya. Nah, ini layar untuk Irfan View. Nah, Bisa ditulis, Pak, Irfan view-nya, Pak, di meeting chat, Pak. oke. Namanya ya. Ini Irfan View atau Bapak Irfan View. Bapak juga boleh, nanti saya tunjukin sedikit ya. Nanti Bapak bisa lihat saya punya website bagaimana cara mendownload dan menginstal Irfan View ya. Nanti ini saya coba sekalian deh di sini aja. Sorry. Sekalian saya mau tampilkan di sini. Gimana sih? Mana dia? There. Ini kelihatan browser saya Pak ya? Di browser nggak? Ya, kelihatan, Pak. Udah kelihatan di browser ya? Sudah, Pak, sudah. Nanti Bapak masuk ke website namanya Daftar Belajar. Daftarbelajar.com ya. Jadi semua hasil rekaman saya itu ada di sini nanti Pak. Jadi kalau Bapak mau belajar Rengteng, mau belajar Irfan View, nah ini cara menggunakan Irfan View. Nanti Bapak masuk ke sini, klik cara menggunakan Irfan View.